Kenapa bisa ada pelemparan batu di tembok ratapan dan kenapa bisa ada tentara Israel pergi ke Masjid Al-Aqsa? Nah, mungkin kita mulai dari situ atau Ya, apa penyebabnya sekarang ini kenapa bisa tiba-tiba memanas dan jadi perang besar begini? ceritanya apa? Ya, aku ngerti. Ceritanya panjang sekali. Oke, so jadi Masjid Al-Aqsa itu tempat yang panas, on fire, dan saudara kita Muslim tahu satu hari Israel akan mendirikan di tempatnya Bait Suci yang ketiga. Itu nubuatan firman Tuhan, dalam firman Tuhan harus ada. Tapi ceritanya mulai di daerah di Yerusalem Timur namanya Sheikh Jarrah. Ada 28 rumah orang Arab. Saya tidak mau katakan Palestina karena sekarang Yerusalem adalah, saya sudah katakan, jadi semua di Yerusalem, kalau juga Islam termasuk wilayah Israel. Ada orang Arab Muslim tinggal dalam 28 rumah di Israel Court. Mereka katakan ini orang yang sudah sewa dari zaman Jordania, dan Jordania sudah sewa dari orang Yahudi yang di Yerusalem sebelum tahun 1948, dari 100 tahun yang lalu. Jadi mulanya mereka mau ambil 6 rumah dari Arab. Mulanya ribut di sana, ada demo kecil, so jadi di daerah Sheikh Jarrah. Dan ini diganti tempatnya, atau dari Sheikh Jarrah mereka mulai melemparkan batu-batu di daerah Damascus Gate di Yerusalem, dan kemudian masuk ke ribut ini masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti kalau mereka melemparkan batu-batu, tentara Israel akan juga datang. So jadi ribut mulai seperti ribut kecil sampai tanggal 28 Ramadan. 28 Ramadan ada demo besar buat Yahudi karena itu tidak lagi di Yerusalem ada hari namanya Hari Yerusalem. Itu apa? Waktu negara Israel menaklukkan Yerusalem dari Jordania, ya itu adalah dalam kalender Yahudi maksud saya. So jadi itu adalah hari yang suci buat Israel waktu mereka bersatu Yerusalem. Jadi 30.000 mau masuk Yerusalem berdoa di tembok ratapan. Jadi gosip udah mulai, 30.000 mau masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti Muslim marah, mereka mulai itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan. So jadi orang-orang muda yang Muslim mereka sudah kumpul di Masjid Al-Aqsa dan mereka mulai melemparkan batu-batu di demo itu. Seperti mau katakan Yerusalem itu bukan ibu kota Israel, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. So jadi sampai sekarang masih situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem. Malam itu Hamas dari Gaza, mereka roket Yerusalem dengan 7 roket. Aku tidak tahu kenapa 7. So jadi 6 sudah tidak bisa, tapi 1 jatuh di daerah Karim, Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza. Mereka mulai bom Gaza malam itu. Dan satu malam lagi atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang situasi semua tahu siapa mulai, siapa ya. So mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. So Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. So jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of faith, ya kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. So Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan,
ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat setelah sholat, Muslim semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. So ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah, cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 kilometer. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya Yerusalem, punyanya Israel atau punyanya Palestina? Sebetulnya kalau menurut Bro Ramzi sendiri. Sheikh Jarrah itu di Yerusalem, itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu sudah pernah dibeli oleh wilayah Israel. Oh, wilayah Israel. Jangan lupa, Pak. Ya, wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut BBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. So, jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem. Bukan bersatu. Tapi menurut Amerika, Israel, mereka bersatu Yerusalem. So, jadi Sheikh Jarrah itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di Sheikh Jarrah punya juga paspor Israel. Tapi agama mereka Islam. Itu maksud saya. So, tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah buat orang Arab Islam sekarang? Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So, jadi aku mau katakan juga ada Israel interest untuk konflik ini. So, mulanya di Sheikh Jarrah harus berdamai, oke, di court. Apa artinya? So, harus sabar. Kenapa waktu Ramadan juga? Harus juga menghormati mereka. Tahu di saudara kita Muslim, waktu mereka berpuasa, mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So, jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambil 6 rumah ini? By the way, di Israel Court, isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So, jadi kalau saya orang Israel harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah karena sudah beberapa kali kami coba untuk pilih prime minister karena sistem Israel beda. So, jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So, jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk lihat Israel bahaya. Kalau ada prime minister yang lain, dia tidak bisa melawan Hamas. Aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu, statistik dari Israel. Sebelum perang ini, atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu bisa dapat, atau Likud bisa dapat, sampai 56 antara 120, itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel, mereka mau pilih Likud. Tapi dari kemarin,
kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau pilih Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini, jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya kemungkinan besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya. Jangan takut, ada yang bayar buat Israel semua. Jadi kalau ini di perang ini ekonomi Israel akan jatuh, tidak mungkin. Selama Corona 1 tahun, Israel berdiri, tidak rugi. Selalu berdiri. Kami dibayar sama Israel, puji Tuhan. Selama 1 tahun, aku di rumah, aku dibayar sama government Israel. Ya, unemployment. Jadi Israel 1 bulan kuat, dikasih, mungkin jatuh dari ya, konflik 1 bulan dapat kecil ini. tunjangan berapa dari pemerintah Israel selama Corona? Sorry? Selama Corona dapat tunjangan berapa rata-rata orang di Israel? Buat saya sekitar $1.300 sebulan dapat. Haleluya, luar Tapi biasa. jangan lupa bro, Israel mahal. Jadi kalau bicara tentang $1.300 di Israel itu seperti bicara tentang 2 juta rupiah di Indonesia. Karena Israel lebih, tapi puji Tuhan cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah, cukup buat punya mobil begini. Tapi tidak cukup buat menikmati pergi sini, pergi sana. Tapi itu 1 orang toh? 1 orang mendapat 1.300. Atau 1 Kepala keluarga, bukan 1 orang. Oh, 1 keluarga ya? 1 keluarga. Oh iya, kira-kira sama ya dengan di Eropa, tunjangan-tunjangannya hampir sama ya berarti ya? Lebih bagus Israel pada Eropa. Oh ya? Di negara-negara Eropa beda. Seperti Jerman mereka kasih 1 kali. Kami selalu. Dan kalau ada pesta ini, seperti ada Paskah, seperti ada Christmas, seperti selalu dikasih lebih. Double. Oh, luar biasa makmurnya itu negara ya.